Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Simbertaza dengan NIM J1A 120010 dari ruang 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 materi. Yang pertama ada pertumbuhan mikroba, yang kedua ada titrimetri, dan yang ketiga ada gravimetri, yang keempat materi tentang spektrofotometri, dan yang terakhir atau yang kelima ada materi tentang kromatografi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu tentang materi yang saya sebutkan tadi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba yang pertama ada teori analisis pengeceran mikroba. Sebagaimana yang kita ketahui, pengeceran adalah proses membuat larutan lebih lemah, kurang terkonsentrasi. Dalam mikrobiologi, pengeceran atau log dilation atau disebut dengan pengeceran bertingkat. Maksudnya di sini pengeceran yang 10 kali lipat, yang berarti konsentrasi dikurangi dengan kelipatan 10. Pengeceran bertingkat ini digunakan untuk menurunkan konsentrasi mikroorganisme ke konsentrasi yang diperlukan untuk metode pengujian tertentu. Misalnya seperti ada ukuran sampel yang sampel 1 mili. Nah, akan ditambah pengeceran sama dengan total 10 mili. Penanaman mikroba menggunakan metode cawan. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode Porplex dan Streckplex. 2 metode ini memiliki prosedur kerja yang masing-masing yang berbeda. Di sini saya akan tidak menjelaskan prosedur kerja masing-masing Porplex dan Streckplex tersebut, karena kita kan sudah mempelajarinya. Jadi kalian pasti sudah paham prosedur kerjanya itu. Baiklah, yang ketiga di sini saya akan membahas tentang perhitungan mikroba dengan metode cawan. Perhitungan cawan terhadap beberapa kisaran hitung untuk metode PLP ini secara umum ada beberapa, tetapi dalam praktikum ini yang diambil itu kisaran perhitungan koloni percawan menggunakan standar dari AOAC, yaitu 30 sampai 300 koloni atau cawan. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh tempe yang hasil analisisnya disebutkan di situ bahwasanya pada awal goresan terlihat bahwa banyak koloni mikroba yang tumbuh, sedangkan makin ke akhir goresan koloni mikroba ini semakin berkurang. Bentuk mikroba ini berbentuk dominan bulat dan berwarna putih kekuningan. Materi yang kedua, saya akan membahas tentang titrimetri. Teori analisis metode titrimetri ini, sebelum itu titrimetri ini merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang menggunakan titrasi. Yang kedua, contoh analisis titrimetri. Di sini saya mengambil satu contoh, yaitu titrimetri asam basa HCl. Dalam prosedur di sana dijelaskan kita harus menyiapkan HCl sebanyak 25 mili
Dan yang kedua kita harus tuangkan ke dalam labu ukur yang berukuran 100 mili, lalu kemudian ditambah aquades hingga mencapai tanda batas atau tanda terah. Kemudian ambil sebanyak 25 mili HCl, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer ukuran 100 mili, kemudian ditambah dengan indikator PP sebanyak 2-3 tetes. Lalu setelah itu kita harus memasukkan NaOH ke dalam buret tersebut yang berukuran 100 mili. Selanjutnya titrasi sampel yang ada Erlenmeyer dengan NaOH dalam buret hingga tercapai titik ekuivalen. Sebelumnya kan di situ dijelaskan bahwa kita membutuhkan kita harus memasukkan HCl sebanyak 25 mili. Nah, di situ kita harus mengurangi dari 25 mili itu untuk bisa menghitung berapa yang kita butuhkan, berapa NaOH yang kita butuhkan. Di sini kita akan membutuhkan 16,5 mili NaOH hingga menentukan titik ekuivalen. Cara menghitung konsentrasinya yaitu dengan rumus HCl sama dengan Ma kali Fa kali A sama dengan Mb kali Fb sama dengan B. Baiklah, materi ketiga yaitu tentang gravimetri. Teori analisis metode gravimetri yang sebagaimana kita ketahui, gravimetri ini adalah salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Metode gravimetri ini biasanya didasarkan pada suatu reaksi kimia. Yang analit A bereaksi dengan senyawa B yang membentuk senyawa baru yaitu AaBb yang diketahui susunannya dan bersifat sedikit larut. Yang kedua, contoh perhitungan analisis metode gravimetri ini. Di sini ada banyak contoh cara perhitungannya. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu tentang berat endapan. Cara perhitungan berat endapan ini bisa dengan rumus berat endapan yang ditimbang lalu dikurang dengan berat kertas saring. Di sini kita akan melakukan 3 kali ulangan. Lalu setelah itu dari hasil analisis semua itu, ini adalah data praktikum kuantitatif klorida dalam sampel garam. Prinsip analisis spektrofotometri ini salah satu metode analisis yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Prinsip analisis spektrofotometri ini bisa dijelaskan bahwasanya untuk prinsip kerja spektrofotometri ini sendiri semuanya berdasarkan hukum Lambert-Beer. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dan fungsi pada alat spektrofotometri. Alat spektrofotometri itu disebut juga dengan spektrofotometer. Ada beberapa komponen-komponen spektrofotometer dan fungsinya. Yang pertama ada sumber cahaya. Sumber cahaya ini yaitu lampu pada spektrofotometer. Yang paling umum digunakan lampu deuterium bisa digunakan pada daerah UV. Yang kedua ada monokromator.
Monokromator ini suatu alat yang berfungsi untuk menyempitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Kemudian kan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pintu masuk. Pintu masuk ini untuk memberikan celah kecil dengan ukuran yang sesuai di mana sinar lampu bisa masuk. Dan sedangkan yang penyebaran cahaya atau prisma itu untuk mendeskripsikan radiasi elektromagnetik, radiasi polikromatis. Yang terakhir ada pintu keluar. Pintu keluar ini untuk mengarahkan gelombang yang dibutuhkan untuk mengarah ke kuvet atau sel sampel. Kemudian komponen selanjutnya ada sampel. Sampel ini bagian pada spektrofotometer yang digunakan untuk meletakkan sampel dalam kuvet. Yang selanjutnya ada detektor. Detektor ini untuk menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi signal listrik. Kromatografi kertas ini merupakan analisis kromatografi dengan kertas sebagai penyebab selektif atau dapat sebagai sobekan kertas yang bergantung dalam larutan. Sebelum itu, kromatografi ini merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Contoh kromatografi kertas itu bisa dilihat di sini, yang mana pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa ada 3 jenis sampel yang digunakan. Zat 1 dan zat 2 merupakan senyawa standar, dan zat 3 itu merupakan sampel yang akan dipisahkan. Dari hasil pemisahan dapat diketahui bahwa nilai F sama dengan 7,5 cm, sementara nilai untuk sampel 1 ini yaitu 2,7 cm, sehingga RF zat standar 1 dapat dihitung yaitu dengan rumus RF sama dengan sampel 1 yang nilainya yang dihasilkan 2,7 itu dibagi dengan 3,5, dan hasil selanjutnya mendapatkan 0,36. Dengan menggunakan cara yang sama dapat diketahui nilai RF standar 2 dan RF komponen A dan B yang merupakan hasil pemisahan sampel zat 3 dari kesamaan nilai RF-nya maka dapat disimpulkan bahwa komponen A merupakan senyawa standar 1, sementara komponen B merupakan senyawa standar 2. Sekian penjelasan dari saya tentang 5 materi tersebut. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Di sini saya juga belajar mencoba memahami materi tersebut, dan mohon maaf jika ada kekeliruan dan jika video yang saya buat ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.